Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya sungguh-sungguh menikmati Dia ada di sini bersama dengan kita. Haleluya. Oh God, terima kasih Tuhan untuk your presence this time. Haleluya. Kasih salam sama sebelahmu, katakan hari ini kita diberkati. Amin. Saya percaya kalau His presence hadir di sini, kita dipulihkan, kita disembuhkannya. Amin. Wow, haleluya. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Yes. Saudara masih bersemangat? Firman Tuhan sore ini adalah Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Judulnya di situ adalah orang-orang Majus dari Timur. Saya percaya kita semua sudah tahu ceritanya. Kemudian ayat yang ke-11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah, worship, menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Majus mereka datang dari negeri timur. Itu bukan jarak yang dekat. Mereka berhari-hari mereka berjalan, saudara-saudara, ke Bethlehem dengan satu tujuan. Mereka ingin mempersembahkan sesuatu kepada Yesus yang lahir itu. Dan persembahan mereka bukan persembahan yang ecek-ecek, saudara-saudara. Persembahan mereka adalah persembahan yang mahal-mahal, saudara. Saudara, mungkin setiap tahun kita selalu baca ayat ini dan kisah ini tidak pernah hilang dari Alkitab. Dan setiap tahun, setiap hari Natal, mungkin kita baca ini, saudara-saudara. Tapi seringkali menjadi sebuah kisah yang tidak pernah berubah. Tetapi sesungguhnya selalu ada kebenaran di dalamnya. Amin. Saudara, orang-orang Majus ini, hari ini mereka sudah tidak ada lagi. Setuju? Setuju enggak? Mereka sudah tidak ada. Kenapa? Karena mereka hidup di abad ribuan tahun sebelum kita. Tetapi di zamannya mereka sendiri, mereka meresponi Tuhan. Dan mereka mengasihi Tuhan. Mereka berkorban bagi Tuhan. Mempersembahkan hidup mereka, harta mereka, jiwa dan raga mereka bagi Raja, segala Raja, yaitu Yesus. Haleluya. Kalau di zaman itu, para Majus ini, mereka menangkap momen penting yang tidak akan pernah terjadi dua kali. Dan mereka menangkap peluang itu dan mereka tidak sia-siakan, saudara-saudara. Seandainya mereka menunda-nunda waktunya, Yesus sudah besar dan Yesus sudah dewasa. Mereka datang pasti sudah berbeda cerita. Haleluya. Zaman kita ini, saudara-saudara, berbeda dengan zaman orang Majus itu. Ketika di zaman mereka,
ada tanda-tanda itu, mereka meresponinya. Puji Tuhan, mereka beruntung saudara-saudara. Mereka tidak terlewatkan begitu saja. Dan mereka tertulis dalam sejarah dan sampai selama-lamanya mereka dikenal orang Majus. Bagaimana kita dengan zaman ini, saudara-saudara? Memang zaman ini, di zaman kita ini, Yesus itu bukan lagi Yesus yang baik. Sama seperti di zaman orang Majus. Haleluya. Yesus bukan lagi hidup di dunia ini melakukan mujizat-mujizat seperti zamannya rasul-rasul. Bukan. Di zaman kita ini Yesus sudah tidak ada lagi di dunia secara jasmani, tapi dia sudah ada di sorga. Amin. Dia ada di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia menerima semua penyembahan dari bumi. Amin. Hari ini Yesus dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di dalam Filipi pasal yang kedua firman Tuhan berkata, setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa dia adalah Tuhan, menyembah dia. Kenapa? Karena dia bangkit dari kematian dan dia dijadikan Tuhan. Amin. Ketika kita merayakan Natal, saudara-saudara, bayangan kita, Yesus lahir di kandang domba. Ya, itu dulu. Tetapi hari ini ketika kita merayakan Natal, bayangan kita bahwa dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Ketika saudara menyembah dia, saudara jangan berpikir dia ada di kandang domba, dia ada di dalam palungan, lalu saudara datang menyembah dia. No, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di kitab Wahyu berkata, setiap suku, kaum dan bahasa dari semua bangsa mereka datang kepada dia dan tersungkur, tidak sanggup melihat keagungan kemuliaannya. Mereka tersungkur di hadapan Raja segala raja. Itulah Yesus yang kita sembah. Amin. Makna yang terkandung di dalam kisah tentang orang Majus ini, kita harus tangkap hari ini, saudara-saudara. Pesan penting yang ada di dalamnya, yaitu semangat mencintai Tuhan. Semangat menyembah Tuhan. Semangat yang mempersembahkan seluruh hidupnya bagi Tuhan, saudara. Mereka betul-betul cinta akan Tuhan. Kalau enggak, mereka enggak bakalan mau jalan jauh-jauh, saudara. Berhari-hari naik onta, naik gunung, turun gunung, saudara-saudara. Kalau bukan karena cinta dan kerinduan mereka akan Yesus, enggak mungkin itu akan dilakukannya. Teladan yang kita harus ambil pelajari dari orang Majus. Mereka cinta akan Tuhan. Bukan hanya capeknya, bukan hanya susahnya, tetapi juga mereka mempersembahkan emas, kemenyan, mur yang mahal. Oh, seharusnya sih mereka bisa bilang, ngapain bawa emas segala? Kita datang saja kan sudah cukup. Tuhan kan udah senang. Kita datang jauh-jauh kan kita sudah berkorban. Seandainya mereka datang pun tidak bawa emas, kemenyan, mur, saya kira Yesus bilang, kenapa kamu enggak bawa persembahan? Kenapa kamu tinggal di rumahmu? Kan banyak di rumahmu. Pasti Tuhan tidak bilang gitu. Amin. Mereka enggak perlu disuruh, tapi itu adalah bukti kasih. Mereka tidak pernah hitung-hitungan dengan Tuhan dan mereka tidak pernah merasa rugi ketika mereka memberi untuk Tuhan. Amin. Orang Majus dia cinta akan Tuhan.
Saya ini berdoa, saudara-saudara, biar pesan dari ayat ini merema di hati setiap kita. Kalau saya suruh saudara, kau harus lakukan ini, kau harus lakukan ini. Saudara bisa sakit hati, Saya juga bisa sakit hati kalau digituin. Tapi kalau Tuhan yang berbicara dari pesan ini di hati saudara, saudara yang melakukan sendiri karena saudara mengerti kebenaran. Wow, itu dahsyat. Amin, saudara-saudara. Orang Majus ini, dia luar biasa. Kalau hanya dibaca tanpa direnungkan, tanpa dihayati, ini hanya sekedar cerita sejarah. Tapi ketika kita masuk lebih dalam ke dalamnya, ada begitu banyak pesan Tuhan untuk kita di zaman ini. Haleluya. Mereka adalah kelompok penyembah Tuhan. Saya percaya hari-hari ini Allah sedang mencari penyembah Dia. Haleluya. Saudara, berbicara tentang penyembahan, jangan selalu berpikir tentang kata-kata yang dikatakan, yang diucapkan. No, penyembahan tidak dibatasi oleh kata-kata mazmur, kata-kata pujian, lagu. No, itu bagian kecil dari persembahan. Amin. Persembahan yang sesungguhnya adalah mempersembahkan seluruh hidupmu bagi Dia. Amin. Mempersembahkan hidupmu bagi Dia. Ketika bangsa Israel pergi ke bait Allah, mereka mempersembahkan korban, saudara-saudara. Ditaruh di atas mezbah, bakaran, kemudian dibakar. Ketika dibakar, kemudian asapnya kemudian naik ke atas. Firman Tuhan berkata, maka Allah bangsa Israel yang mencium aroma kurban yang terbakar itu. Kemudian dia begitu senang sekali. Asap itu bisa ada karena ada yang terbakar, saudara. Ada kurban di sana. Seandainya korban itu dia ketika dia hidup dan dibakar, dia kesakitan luar biasa. Worship, penyembahan tidak selalu berbicara tentang kata-kata pujian, tetapi juga berbicara tentang penderitaan. Amin. Ketika engkau disakiti, engkau bisa berkata, Tuhan, aku mau mengampuni dia. Sekalipun aku sakit, tapi aku memutuskan untuk mengasihi dia. Kau sakit rasanya. Itu adalah worship. Amin. Ketika kita memilih, aku benci kepada dia, kita sedang tidak menyembah Allah. Sekalipun kita pintar untuk berkata-kata, Lord, you are everything for me forever. Tapi kita tidak pernah ada rasa taat dengan dia. Penyembahanmu adalah penyembahan yang berbau muak di mata Tuhan. Haleluya. Jangan diukur dari luar, jangan diukur dari kerajinannya. Walaupun itu bagus, tapi penyembahan tidak dibatasi yang hal-hal yang seperti itu. Amin. Para Majus ini totalitas seluruh hidupnya dipersembahkan bagi Tuhan. Seorang penyembah
Saya percaya seluruh jiwa dan rohnya direstorasi oleh Tuhan. Amin. Direstorasi oleh Tuhan. Saudara, ketika seseorang dia menyembah Tuhan, kemudian hadirat Tuhan menguasai hati dan seluruh hidupnya, dia pasti bersuka cita dan dia mengekspresikan, Tuhan, thank you Lord, terima kasih Tuhan. Ada yang menangis, ada yang mereka mengekspresikan rasa sukacitanya di dalam penyembahan. Ketika direstorasi di sini, maka yang kedua adalah dia mengizinkan Tuhan memerintah dalam hidupnya. Amin. Para gembala, ini yang kedua ya. Yang pertama tadi kisahnya orang Majus. Orang Majus adalah penyembah. Ketika penyembah menyembah dia, terjadi restorasi di jiwanya. Ketika restorasi terjadi, saudara-saudara, maka yang kedua, ketika para gembala, mereka di padang menggembalakan domba, kemudian malaikat datang. Hei, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu para gembala itu dan bangun, kemudian mereka berkata, ayo kita ke Bethlehem melihat Yesus yang lahir. Pesan Tuhan kepada gembala adalah, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan. Dia Tuhan, dia Tuhan, dia Tuhan atas hidupmu. Dia memerintah atas hidupmu. Jangan hanya kau tahu tentang dia, jangan hanya kamu pintar ngomong tentang Tuhan, tetapi kau harus izinkan Tuhan menjadi Tuhan dalam hidupmu. Ketika restorasi dalam penyembahan masuk di jiwa dan roh kita, mestinya kita akan masuk di tahap yang kedua, menjadikan dia Tuhan. Bagaimana menjadikan dia Tuhan? Kalau Tuhan berarti dia memerintah di hati, di pikiran, seluruh hidup kita. Bukan lagi emosi kita yang mengendalikan hidup kita. Bukan lagi keduniawian. Bukan lagi sakit hati kita yang mengendalikan hidup kita. Tetapi yang mengendalikan hidup kita adalah Tuhan Yesus. Amin. Kalau seorang penyembah, dia tidak pernah taat kepada Tuhan, itu penyembah yang gagal. Haleluya. Penyembah yang gagal. Saudara, kita bersyukur lewat puji-pujian, lewat kata-kata dalam penyembahan itu menghantarkan kita masuk ke hadiratnya. Kemudian ketika kita masuk ke hadiratnya, kita dilawat oleh Tuhan. Ketika dilawat oleh Tuhan, kemudian ada perubahan. Tuhan, aku mau taat. Tuhan, saya rasa selama ini saya masih jauh dari Tuhan. Tuhan, saya rasa level imanku masih jauh. Saya masih orang jahat, Tuhan. Saya bukan orang yang taat selama ini. Itulah yang dialami oleh Yesaya.
Ketika Yesaya masuk dalam hadirat Tuhan, kemudian Yesaya dia berteriak, dia berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Siapakah yang akan kuutus? Kata Tuhan, lalu Yesaya berkata, aku mau engkau utus. Yesaya dia semakin masuk dalam hadirat Tuhan, dia semakin merasa bahwa dirinya orang berdosa. Semakin dalam dengan Tuhan, semakin merasa dirinya semakin merasa tidak benar. Itu yang dialami oleh Yesaya. Penyembahan membawa kita semakin sadar akan Tuhan yang memerintah atas hidup kita. Amin. Yang terakhir. Saudara tahu kayu bakar? Kayu bakar begini, kalau musim hujan, kita mau membakar sampah, semua sampah-sampah dikumpulin, dibakar susah. Kenapa? Karena semuanya basah. Kita pingin membakar sampah itu, kemudian pinginnya langsung menyala, kemudian habis. Tetapi karena basah, susah. Dan tidak akan pernah bisa. Saudara bayangkan sebaliknya. Di musim kemarau, semua sampah kering. Begitu dikumpulkan, kemudian dihidupkan dengan api. Dia langsung menyala dan menyambar semua dalam waktu yang cepat. Ludas, semua terbakar. Saya membayangkan gereja kita adalah orang-orang yang haus dan lapar akan Dia. Kalau tidak ada rasa lapar dan haus akan Dia, itu sama seperti sampah yang basah. Kalau di gereja hanya orang-orang yang tidak ada rasa lapar dan haus akan Dia, susah untuk mengalami hadirat-Nya. Kenapa? Karena hatinya masih basah, atau dengan kata lain hatinya belum matang. Belum matang. Tapi kalau hatinya sudah matang, gampang terbakar, saudara-saudara. Yesus ketika bertemu dengan perempuan Samaria di sebuah sumur, Yesus berkata begini, kamu bilang musim menuai 6 bulan lagi. Tapi Yesus berkata, bukan 6 bulan lagi, sekarang sudah tiba waktunya musim menuai. Kenapa? Karena lihat ladang telah menguning, telah siap untuk dituai. Menguning, sudah matang. Sudah matang, bukan mentah lagi, bukan basah lagi, sudah kering, sudah dewasa, sudah terbuka akan Injil, terbuka akan kebenaran. Kalau disampaikan firman, dia langsung sambut itu kebenaran. Tapi banyak orang yang masih basah, banyak orang yang masih belum matang, saudara-saudara. Susah untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Susah masuk dalam hadirat Tuhan. Kadang gak tahu gimana caranya untuk mematangkan. Saya kira itu bukan tugasnya pendeta, tapi itu tugasnya Roh Kudus. Untuk membuat seseorang itu matang, dia haus, lapar akan Dia. Amin. Wow, saudara-saudara. Wow. Haus, lapar akan Dia. Amin. Wow.
Saya berdoa supaya setiap jemaat yang ada di sini haus lapar akan dia. Haus lapar akan dia. Kalau haus lapar akan dia, pasti dia pergi untuk minum, mencari hadiratnya supaya direstorasi. Kalau sudah direstorasi dalam penyembahan, mestinya akan ada perubahan dalam perilaku. Dia mulai belajar taat. Dia tidak lagi ngeyel dengan kebenarannya. Dia tidak lagi ngeyel dengan pendapatnya. Tapi dia menundukkan hatinya dan berkata, Tuhan, aku mau taat. Amin. Kalau kita sudah masuk di tahap itu, saudara-saudara, dia yang ambil alih seluruh hidup kita. Dan kita diberkati dengan dahsyatnya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada dia.